Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sriwakiah dari 3 SIA. Di sini saya ingin menjawab UTS dari mata kuliah Investasi dan Pasar Modal Syariah. Pertanyaan pertama, contoh investasi syariah. Jadi, investasi syariah itu adalah investasi yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam yang mengharuskan bahwa aktivitas investasi itu tidak melibatkan hal-hal yang haram seperti riba, gharar, dan menyisir. Adapun contoh investasi syariah yang pertama yaitu saham syariah. Investasi di saham syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah yaitu perusahaan yang tidak terlibat dalam kegiatan haram seperti alkohol, perjudian, atau riba. Di Indonesia, saham-saham yang memenuhi kriteria ini dapat dipilih dari indeks saham syariah. Dan yang kedua, reksadana syariah. Produk reksadana syariah yang mengelola dana investor dengan sesuai prinsip syariah yang menempatkan pada ekonomi syariah. Reksadana biasanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa portofolio investasi tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang ketiga, obligasi syariah atau disebut dengan sukuk. Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk tidak mengandung unsur riba karena diutamakan dengan pembagian keuntungan bagi hasil atau sewa. Yang keempat adalah properti syariah. Investasi dalam properti yang tidak melibatkan unsur riba dalam subsidi yang tidak sesuai dengan hukum agama Islam. Yang ketiga adalah obligasi syariah atau disebut dengan sukuk. Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk tidak mengandung unsur riba karena lebih mengutamakan pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil atau sewa. Yang keempat adalah properti syariah. Investasi dalam properti yang tidak melibatkan unsur riba dengan transaksi yang tidak sesuai dengan rukun Islam. Dalam hukum Islam, biasanya dilakukan jual beli atau sewa yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti zizarah atau murabah. Pertanyaan kedua, bagaimana perusahaan dan perkembangan investasi syariah di Indonesia? Perusahaan yang terlibat dalam investasi syariah, baik itu perusahaan keuangan, investor di industri, maupun perusahaan yang menawarkan investasi berbasis syariah. Jadi, ada beberapa perusahaan yang dapat berinvestasi syariah di Indonesia dan perkembangannya. Pertama adalah Bank Syariah Indonesia atau disebut dengan BSI. Investasi syariah yang dikelola adalah BSI. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia setelah manajer Bank Syariah Mandiri atau disebut dengan BSM. Atau disebut dengan BRI Syariah. Bank ini menawarkan beberapa produk investasi syariah seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan prinsip-prinsip syariah, serta investasi di pasar modal syariah. Perkembangannya, seiring dengan ketingkatnya kesadaran masyarakat terhadap syariah dalam berinvestasi, BSI menjadi salah satu pemain utama dalam sektor keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua adalah sukuk negara. Investasi syariah yang dikelola adalah sukuk. Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur pembangunan. Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif untuk melakukan sukuk. Perkembangannya, sukuk di Indonesia terus berkembang sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. Seiring dengan perjalanan pasar modal di Indonesia, sukuk menjadi investasi yang diminati oleh masyarakat, baik institusi. Yang ketiga adalah mandiri investasi atau reksadana syariah. Investasi syariah yang dikelola oleh Mandiri, investasi menawarkan produk reksadana syariah yang mengelola
portofolio, tahap dan aplikasi syariah. Produk-produk ini memungkinkan berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah tentang melanggar ketentuan agama. Perkembangannya, reksadana syariah semakin berkembang di Indonesia yang didorong oleh kesadaran masyarakat terhadap investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Mandiri Investasi sebagai salah satu perusahaan manajer terbesar di Indonesia, berinovasi terhadap produk-produk investasi syariah. Yang kelima adalah Indofood Sukses Makmur, investasi yang dikelola sebagai perusahaan terbesar di sektor makanan dan minuman. Indofood menerbitkan saham-saham syariah untuk membiayai investasi operasionalnya. Perusahaan-perusahaan seperti Indofood semakin banyak sebagai beralih ke instrumen keuangan karena pasar modal di Indonesia semakin besar. Perkembangan inovasi syariah di Indonesia yaitu inovasi syariah terus berkembang pesat yang didorong oleh regulasi yang mendukung serta tumbuhnya minat terhadap keuangan yang halal. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan.